Nama Roni Immanuel, atau yang lebih populer dikenal sebagai Mongol, sudah lama malang melintang di dunia hiburan tanah air. Komikanya yang kocak, gaya khas Manado yang blak-blakan, serta cerita hidupnya yang penuh warna membuat Mongol dicintai banyak penonton. Namun, di balik tawa yang kerap ia hadirkan di panggung stand-up comedy, ternyata tersimpan kisah kelam yang tak banyak diketahui publik, yaitu kehilangan uang 53 miliar rupiah akibat salah menaruh kepercayaan. Kisah ini bermula dari pertemuannya dengan seorang figur publik yang kala itu sedang bersiap maju sebagai calon gubernur. Mongol, yang dikenal tulus dan murah hati, tak pernah membayangkan bahwa niat baik membantu justru menjadi awal dari tragedi hidupnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Melanie Ricardo, Mongol mengaku bahwa dirinya menyerahkan uang dalam jumlah besar, total hingga 53 miliar rupiah, kepada sang calon gubernur. Tujuannya sederhana, mendukung orang yang ia percayai untuk terjun ke dunia politik. Waktu itu gue nggak punya pikiran jelek sama sekali. Orangnya gue anggap baik, berwibawa, punya niat bagus untuk masyarakat. Jadi ketika dia bilang butuh modal, gue bantu. Gue pikir toh nanti balik. Namun, cerita tak berjalan sesuai harapan. Sang cagup yang seharusnya berlaga di panggung politik justru terseret kasus korupsi besar. KPK pun turun tangan dan semua harta kekayaan cagup itu, termasuk jaminan berupa sertifikat tanah yang sempat ia serahkan kepada Mongol, akhirnya disita negara. Bagi Mongol, keberadaan sertifikat tanah sebagai jaminan awalnya membuatnya merasa aman. Dikasih sertifikat tanah sebagai jaminan, gue pikir, oke lah, ada pegangan. Tapi ternyata belum sempat balik nama, ungkapnya. Saat vonis dijatuhkan, cagup tersebut dimiskinkan. Artinya, semua aset yang ada atas nama dirinya otomatis masuk dalam daftar penyitaan negara. Sertifikat tanah yang dipegang Mongol tak lagi bernilai apa-apa. Ia pun terpaksa merelakan uang yang dipinjamkan tanpa ada kepastian bisa kembali. Kehilangan puluhan miliar rupiah bukanlah perkara kecil. Mongol mengaku sempat mengalami depresi berat. Selama 4 hari penuh, ia mengurung diri di dalam kamar, menangis tanpa henti. Gue cuma bisa nangis, bayangin, dari tabungan yang ada, yang tersisa cuma 112 juta rupiah. Padahal sebelumnya ada puluhan miliar. Rasa takut juga menghantui dirinya. Mongol khawatir namanya bisa terseret kasus hukum, apalagi dana yang ia berikan terkait dengan seorang tokoh yang tersandung kasus korupsi. Gue sempat takut jangan-jangan gue juga bisa diciduk. Kan ngeri ya kalau dianggap terlibat, ucapnya lirih. Publik mengenal Mongol sebagai sosok jenaka. Namun pengalaman ini mengingatkan bahwa di balik tawa seorang komedian bisa tersimpan luka mendalam. Kehilangan 53 miliar rupiah bukan sekedar soal materi, tetapi juga soal kepercayaan yang dikhianati, mental yang terguncang, dan hidup yang sempat terpuruk. Meski akhirnya ia mampu bangkit karier di dunia hiburan, kisah ini tetap menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya. Dari situ gue belajar banget, jangan gampang percaya. Apalagi soal uang. Gue sudah bayar mahal banget untuk pelajaran itu. Mongol memberi pelajaran penting bagi masyarakat luas. Pertama, bahwa politik bukanlah lahan yang bisa dijalani dengan sekedar modal kepercayaan. Ada resiko besar di dalamnya, baik secara hukum maupun finansial. Kedua, jaminan aset tak berarti apa-apa jika tak diselesaikan secara legal dan administratif. Dan terakhir, jangan pernah menaruh seluruh kepercayaan tanpa ada perlindungan hukum yang jelas. Maka berhati-hatilah dalam menaruh kepercayaan, apalagi dalam urusan politik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.